I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Selamat siang Bu Tita. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Bu Tita sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol hari ini ya. Baik Ibu, sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Bu Tita, ini saya kan sebagai temannya Bu Tita ya. Baik Bu. Teman rekan sejawat. Tuh. Di sini saya juga sebagai mitranya Bu Tita. Ini Bu, saya ingin mengajak Ibu mengembangkan kompetensi inti yang berfokus pada pengembangan pembelajaran di kelas. Baik Bu. Boleh tidak pada saat Bu Tita mengajar, saya melakukan pengamatan di kelas Ibu? Boleh Ibu, dengan senang hati. Terima kasih ya Bu Tita. Siap. Kira-kira nanti apa yang akan Bu Tita kembangkan di kelas, karena nanti saya akan melakukan pencatatan mengenai hasil pengamatan saya. Baik Bu. Untuk rencana saya ya Bu, saya ingin mengembangkan karena kita kan mau kurmer nih Bu. Jadi otomatis saya ingin menonjolkan dari keaktifan siswa begitu Bu, kemudian kerjasamanya, kemudian kolaborasinya Bu gitu kan, sehingga nanti siswa aktif di kelas gitu kan. Berbagai strategi saya lakukan, nanti ada LKPD juga, kemudian ada PowerPoint juga, kemudian ada video juga Bu, seperti itu. Jadi saya ingin siswa aktif semuanya. Siswanya inginnya berarti aktif ya. Betul Ibu. Kompetensinya berarti nanti ada bagaimana caranya Bu kita mengembangkan atau memancing anak-anak untuk dapat aktif ya. Berarti Betul, Bu. nanti student center ya. Iya betul Bu. Tidak konvensional lagi ya. Betul, Ibu. Iya, Betul. oke. Kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti pada saat saya ke kelas, kira-kira apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang materi hari ini yaitu tentang perbandingan ikatan ion Ibu. Jadi anak-anak bisa membandingkan antara ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, kemudian kovalen polar dan non polar gitu Bu. Strateginya kemudian saya ngambil PBL ya Bu ya. Jadi siswa mampu memecahkan masalah begitu Bu. Oke, baik ya Bu. Bagus sekali. Kira-kira nanti area pengembangannya yang Ibu fokuskan pada pembelajaran nanti anak-anak itu apa? Oke, yang pertama kan diberikan LKPD ya Bu ya. Jadi nanti ada pemecahan masalah. Jadi saya banyak sajikan masalah di dalam LKPD. Siswa mampu memecahkan masalah gitu kan. Untuk memecahkan masalah, siswa itu kan tidak bisa sendiri Bu, harus bekerja sama gitu kan. Kemudian setelah dia memecahkan masalah, nanti juga ada presentasi. Nah, di sana ada tanya jawab Bu gitu kan. Jadi setiap kelompok kan awalnya dibentuk dulu kelompok nih Bu. Jadi setiap kelompok itu mempertanyakan atau mempertanggungjawabkan apa yang telah diselesaikan dari masalah itu yang ada dalam LKPD. Seperti itu. Jadi nanti akan ada kolaborasi, Betul, berarti ada diskusi betul. ya. Anak-anak mungkin akan terlihat aktif di situ ya, Betul, Ibu. membukakan pendapatnya. Kemudian nanti akan ada presentasi Betul. ya. Presentasi juga itu sama ya, anak-anak lebih aktif untuk pencarian informasinya, mungkin nanti didiskusi ya Bu ya. Betul Ibu, betul. Kira-kira strateginya yang digunakan apa Bu? PBL Oh, Bu, iya, ya, ya. pemecahan masalah gitu kan. Jadi banyak masalah di kehidupan kita yang memang itu bersangkut paut dengan ikatan kimia Ibu. Oh Gitu. iya. Oke ya. Tadi kan tujuannya sudah disampaikan, kemudian juga kompetensinya sudah disampaikan dan juga Betul, strateginya. Jadi tinggal praktek saja ya Bu, Ya, tinggal betul, pelaksanaan. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya Ibu Tita bersedia kapan ya?
Mungkin besok bisa Bu, Besok. di jam kedua mungkin ya saya masuk di kelas 10 MIA 1. 10 MIA 1 jam Betul. kedua besok ya. Betul. Oke, baik. Kita sepakat berarti besok saya ikut belajar bersama Bu Tita melakukan observasi Baik, ya Bu. di jam kedua di IPA 1 MIA Betul, 1 ya. Oke. Terima kasih Bu Tita atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian nanti apa yang ingin Ibu capai ya, anak-anak bisa aktif. Kemudian dengan menggunakan strategi, tujuan dan juga kompetensi ya, bisa dipersiapkan juga mungkin ya nanti untuk besok presentasinya seperti apa. Mungkin itu saja untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi ya Bu Tita. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. Bacakan Wiwit, kompetensi dasarnya kita mau belajar apa? Baca. Membandingkan ikatan ion, ikatan nukleus, ikatan koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat jarak. Oke, garam punya sifatnya nggak? Punya. Punya. Kemudian ikatan apakah hanya ada satu atau dua atau tiga? Intinya lebih dari satu. Hold me close. Siang kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bu Tita, bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika saya mengobservasi Ibu? Baik Bu, perasaan saya alhamdulillah senang ya Bu, karena saya membuat RPP gitu kan, merencanakan terlebih dahulu. Saya melihat kondisi siswa seperti apa dan alhamdulillah sudah terlaksana Bu. Alhamdulillah. Kemudian saya kan membuat RPP itu menyesuaikannya bagaimana siswa di kita gitu kan. Kebetulan saya menginginkan siswa di kita itu supaya aktif Bu. Jadi otomatis ada strategi-strategi yang saya sampaikan ke siswa sehingga memancing siswa untuk aktif di kelas seperti itu. Iya. Kira-kira apa saja yang Bu Tita sudah lakukan ya? Kompetensi apa yang sudah dilakukan kepada siswa, peningkatannya dan juga untuk Ibu sendiri dalam pembelajaran di kelas? Baik Bu, karena saya menginginkan siswa aktif, di sana saya menggunakan media PowerPoint Bu. Kemudian di dalam PowerPoint itu saya menampilkan beberapa video. Selain itu saya juga menggunakan LKPD. Nah, ketika video itu berlangsung, siswa itu antusias Bu untuk bertanya itu apa gitu kan ya. Karena kebetulan materi yang saya sampaikan itu adalah ikatan ion. Dan model yang saya gunakan yaitu problem based learning, sehingga di video tersebut siswa mampu memecahkan masalah, dibantu juga dengan LKPD. Jadi di dalam LKPD itu ada sebagian materi yang disampaikan rangkumannya. Di sana siswa juga belajar untuk bekerja sama Bu, karena kan dibentuk dulu kelompok nih Bu sebelumnya. Saya bentuk dulu kelompok, kemudian nanti setelah itu berkelompok untuk mengisi LKPD sehingga siswa mampu memecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut seperti itu. Kemudian selain itu juga saya menggunakan banyak aplikasi berbasis Android Bu. Aplikasi itu sebenarnya mah permainan ya Bu ya, tapi permainan itu di sana ada teori-teori tentang ikatan kimia Bu, tentang ikatan ionnya seperti apa, tapi itu berbentuknya permainan seperti itu. Kemudian selain itu juga saya menggunakan kuisis Bu, karena kan kuisis itu ramai ya Bu ya, sehingga semangat siswa itu untuk mengerjakan soal itu tidak ngantuk, tidak lelah, tidak malas, tapi mereka bersemangat untuk mengisi karena itu kan pakai suara juga, jadi siswa aktif. Kemudian setelah itu kan ada LKPD itu dipresentasikan ya Bu ya. Kemudian ada tanya jawab Bu di sana.
ada siswa yang menanya, kemudian yang di depan itu menjawab semua pertanyaan itu. Jadi sepertinya siswa itu aktif ya dalam bertanya gitu. Jadi saya senang Bu. Iya, berarti kompetensi yang ingin Ibu capai kemarin ingin siswanya aktif ya. Betul Ibu. Berarti sudah tercapai ya kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah siswa-siswa aktif ketika pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Betul Bu. Kira-kira tadi kan Ibu ya aktif dengan memberikan LKPD, terus juga dengan pemberian games ya supaya Iya, menarik. Kemudian juga di situ ada diskusi supaya aktif juga. Kira-kira ada kompetensi atau perkembangan ya yang ingin Ibu perbaiki atau yang ingin Ibu pertahankan dalam pembelajaran Ibu ke depannya? Baik Bu, untuk yang diperbaiki mungkin saya akan membuat LKPD itu yang berwarna Bu, Ya. biar menarik Iya, betul, begitu betul. ya LKPD-nya. Jadi saya tidak fotokopi tapi asli printan gitu kan, sehingga gambar-gambarnya itu enak untuk dilihat. Itu mungkin untuk LKPD. Kemudian yang untuk diperbaiki ya Bu, selain dari LKPD saya juga akan memperbaiki dalam segi video. Kebetulan kan kemarin videonya berbahasa Inggris ya Bu, mungkin siswa kesulitan gitu kan. Tapi intinya dalam video itu saya menegaskan bahwa siswa mampu memecahkan dari gambar-gambar tersebut Bu gitu. Iya. Kenapa ya? Garam itu Bu, kan garam itu adanya di laut ya, permasalahan yang saya ambil. Tapi setelah diselidiki, garam itu kan mengandung NaCl. Tapi pada akhirnya ketika di kehidupan nyata itu ada unsur natrium itu sangat reaktif Bu. Kemudian ada unsur klorin itu juga sangat berbau. Tapi ketika itu diikatkan jadi NaCl, Na sama Cl, itu kenapa ya bisa jadi garam? Tapi kan garam itu ke tubuh kita tidak apa-apa kan ya Bu, malah jadi bagus kan, di sana ada iodiumnya begitu. Jadi di sana siswa itu memecahkan masalah kenapa ya bisa seperti itu gitu kan. Sebenarnya sih nyambung juga dengan kekuasaan Allah. Memang sih garam itu tidak bisa diciptakan karena itu memang asli dari Allah ya Bu ya. Tapi mereka mengidentifikasi ketika Na sama Cl menjadi NaCl, kenapa tidak sama seperti NaCl ciptaan Allah gitu Bu. Jadi di sana kita nambah bersyukur juga ya ke anak-anak akan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa gitu. Iya. Memang kemarin juga saya sempat melihat ya ketika Bu Tita menyampaikan ini kuasa Allah gitu ya, menyambungkan antara pembelajaran kimia dengan keimanan ketakwaannya anak-anak gitu ya. Betul. Bagaimana mereka untuk bersyukur ya terhadap ciptaan Tuhan ya. Iya, betul. Kira-kira kan kemarin ya Bu Tita inginnya anak-anak itu aktif ya. Iya, betul Bu. Nah, kira-kira untuk memancing keaktifan siswa itu strategi apa yang Ibu gunakan? Karena kemarin saya melihat ada beberapa siswa ya tidak aktif atau misalnya sedikit tidak memperhatikan Ibu gitu ya. Bagaimana cara Ibu memancing mereka untuk bisa aktif semua? Baik Bu, kan kemarin itu sebenarnya baru menggunakan model PBL ya Bu. Tapi selanjutnya kalau kimia itu tidak bisa dipisahkan dari praktikum Bu. Iya. Jadi nanti untuk mengaktifkan lagi siswa, saya akan bawa ke laboran sehingga nanti akan ada garam yang memang itu asli NaCl. Kemudian nanti siswa itu mereaksikan antara Na, natrium sama klorin itu apakah sama atau tidak. Kemudian kan di sana itu kan realnya Bu, kalau di laboratorium itu asli bekerja. Iya. Sehingga anak tidak akan ada yang diam. Anak akan bertanya, Bu, ini kan sama-sama NaCl, tapi ini mah NaCl yang dibuat sama kita, kalau ini mah NaCl ciptaan Tuhan. Kenapa berbeda ya? Itu pasti bakal banyak pertanyaan setelah kita membuat produknya. Iya. Menarik ya Bu Tita. Jadi ketika diberikan teori mungkin tidak semua aktif, tetapi Betul. ketika diberikan praktek mungkin anak-anak akan lebih tertarik, apalagi dengan menemukan sesuatu yang wah gitu ya, Iya, ternyata betul, seperti Bu. ini Iya, gitu kan betul. ya, hal-hal yang baru mungkin Baru, ya ya, buat betul. mereka. Iya, Oke. betul. Kira-kira pendekatan apa yang akan Ibu lakukan nanti di pembelajaran yang berikutnya? Oke, untuk pendekatan supaya membangkitkan aktif siswa, saya menerapkan untuk selalu menguji ya Bu ya. Artinya ketika siswa mengeluarkan pendapat, saya kasih ujian Bu, Iya, betul. sehingga siswa yang lain pun
ingin aktif karena kan dipuji gitu kan, apapun yang mereka keluarkan mau itu mengarah ke materi maupun tidak, saya akan lakukan ujian semuanya. Iya, Begitu iya, Bu. iya. Jadi siswa itu tidak ragu-ragu, terserah apa yang ada di pikiran mereka gitu kan, asal kita memancing gitu kan, keluarkan saja pendapatnya begitu. Dan saya kaitkan selalu dengan fenomena alam Bu, karena penting sekali bagi kimia. Jadi kimia itu sebenarnya bukan ilmu yang jauh ya Bu ya. Ada kalanya kimia apa bom, padahal mah bukan. Kimia itu adalah kehidupan kita Bu. Iya, Seperti iya, itu. saya juga membayangkan kimia itu jahat gitu kan Iya, ya, betul. apalagi ketika masuk ke dalam tubuh kita, Iya, ya kan, betul. itu aduh, sekarang kayak pewarna makanan betul, itu kan betul. dapat merusak tubuh kita. Betul. Nah jadi kita juga harus menjaga juga ya, Iya, dan betul. tidak boleh sembarangan juga menggunakan bahan-bahan kimia mungkin ya. Betul. Ketika garam ya, Iya. kemarin yang Ibu bahas, nah, garam juga kan kalau terlalu banyak mungkin gimana nih Bu nih ininya? Sebenarnya sih garam itu kan kalau terlalu banyak itu mah tergantung lidah juga, kan bisa merasakan juga ya. Sebelum ke dalam tubuh mungkin lidah juga akan menolak, aduh terlalu asin nih Oh, gitu iya. kan. Jadi memang secukupnya saja gitu saja, karena yang berlebihan itu juga nggak baik ya Bu ya. Iya, iya, betul, Gitu. betul sekali. Oke. Yang ingin Ibu kembangkan kira-kira strategi apa lagi kira-kira selain tadi mungkin mengaitkan, kemudian juga mengajak anak-anak untuk praktik langsung. Iya, Ada lagi Bu. tidak? Paling Bu, kerjasama saya ingin tingkatkan ya Bu ya, karena untuk mendapatkan natrium dan klorin itu sebenarnya tidak mudah ya Bu ya. Kita harus ke lab yang khusus menjualnya gitu kan. Jadi mereka diingatkan juga untuk hati-hati, karena setiap unsur kimia itu Bu ya, atau senyawa kimia itu sebenarnya ada aturan tersendiri gitu kan. Sehingga kalaupun mereka mencampurkan Bu, itu tidak bisa di ruangan yang terbuka. Tidak bisa Bu, karena nanti kan ada letupan tuh. Iya, Karena iya. dari klorin yang sangat bau menyengat gitu kan ya Bu. Jadi akan ada ya Bu, semisal hati-hati nih menggunakan ini karena akibatnya seperti ini gitu kan. Jadi siswa itu bekerja sama untuk melihat nih bagaimana menggunakan ini yang sebetulnya gitu kan. Kemudian Bu, dilihat dari kemarin ya, dari pembelajaran siswa sudah aktif bekerja sama, mudah-mudahan ya Bu ya proyek itu bisa terlaksana gitu kan, karena memang tidak mudah, harus izinnya sangat untuk membeli natrium sama klorin. Tapi kan untuk membuktikan teori yang sudah ada itu wajib ya Bu ya, maksudnya dipraktekkan gitu kan, dipraktekkan langsung seperti itu Bu. Iya, jadi mungkin Bu Tita nanti akan praktek langsung ya kan ya, iya, supaya betul. anak-anak lebih aktif lagi ya. Oke, bagus ya Bu ya. Jadi anak-anak lebih bereksplorasinya jauh lebih nyata gitu Iya, ya betul. untuk kehidupannya. Baik, tadi ya dari hasil pengamatan saya yang kemarin sudah dilakukan observasinya di kelas Ibu, saya ikut ke kelas. Saya memang menemukan banyak sekali pembelajaran yang Ibu harapkan anak-anak aktif itu saya sudah menemukan. Anak-anak kemarin saya lihat sudah aktif bertanya, mau ke depan juga ya, Iya, betul Bu. untuk menjawab segala pertanyaan apa yang dimunculkan oleh Bu Tita ya, itu sudah bagus sekali. Kemudian juga Bu Tita sudah mengaitkan antara pembelajaran mapel kimia ya kemarin ya, betul, Bu. kimia di kelas 10 IPA ya, kimia 1 ya, itu sudah bagus sekali. Saya rasa apa yang ingin Ibu capai kemarin itu sudah bagus sekali, luar biasa ya. Kompetensinya sudah tercapai kalau menurut saya ya, mungkin tapi perlu ada peningkatan lagi mungkin yang harus dikembangkan lagi. Nanti mungkin tadi ya aktif semua siswanya, tidak hanya sebagian saja tapi semuanya aktif ya, jangan hanya ada satu orang atau dua orang. Nah itu mungkin nanti Ibu bagaimana caranya memancing siswa agar lebih aktif lagi mungkin itu ya ke depannya ya. Oke, mungkin itu saja ya Bu Tita yang ingin saya sampaikan untuk observasi hari ini. Berkembang lagi, semangat lagi dalam pembelajaran Ibu ya, mendidik anak-anak. Terima kasih Ibu Tita. Sama-sama